Hai, ketemu lagi sama Adis Anggra ini. Di belakang lagi ada kemesraan. Kirana sama papanya lagi suap-suapan. Teman-teman, kita lagi ngeteh nih sama-sama, lagi nyantai. Gila. Masuk ke segmen Tea with Adisti. Ini hari Minggu teman-teman, tanggal berapa sekarang sih? 7 November 2021. Di luar lagi gloomy banget udaranya, cuacanya lagi tuh mendung-mendung, nggak enak tuh. Jadi ini adalah hari yang tepat untuk bikin vlog. Ini aku sambil kita lagi snacking ya, ini udah mau habis. Sambil makanin ini lapis legit yang aku pesen dari temenku, Mbak Ria ya. Enak banget. Mau kasih lihat doang. Kalian juga suka. Udah tengah segini. Enak banget ya. Sambil minum teh, jahe dan serai. Jadi teman-teman, hari ini tadi tuh kita baru ke Utrecht ya, aku sama Kirana nganterin temenku Safina yang datang ke sini karena ada duty flight. Dia pramugari Emirates yang lagi datang ke sini. Jadi kalau misalnya ada layover gitu, kita culik, kita jemput. Terus biasanya teman-temanku akan nginep di sini sehari, dan kebetulan Safina kemarin dapat 2 hari layover ya. Jadi 2 hari stay. Ya, habis 2 hari stay di Amsterdam. 1 malam nginep di sini. Ya, semalam lagi nginep di hotel ya, di Schiphol. Dan udah ada juga vlognya ya. Jadi kali ini aku mau ngebahas atau mau menjawab Q&A, pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman terbang dari teman-teman yang udah kirim pertanyaan di Instagram sekitar 1 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Jadi tadi aku dijemput sama Ernst dari stasiun sama Kirana, kita habis main-main di Utrecht, terus Ernst nanya gitu, gimana, kamu kangen gak sih terbang gitu? Kangen gak sih pergi ke hotel, terus siap-siap untuk terbang, terus terbang besoknya sampai Dubai lagi, terus terbang lagi? Jawabannya gimana ya? Iya dan tidak. Bukan aku nggak kangen terbangnya kerjaan itu sendiri, karena kalau dipikirin dengan semua faktor ya. Kalau aku ngebayangin hidupku sekarang, aku terbang lagi gitu dengan Kirana, dengan Ernst, dengan ya terlebih Kirana sebenarnya sih ya, kayaknya akan susah gitu aku ngaturnya. Meskipun banyak banget temenku yang bisa gitu punya anak dan juga tetap terbang, tapi kebanyakan dari mereka itu suaminya memang juga stay di Dubai dan kerja di Dubai. Itu lebih gampang untuk mereka. Untuk kasus kita kayaknya agak susah ya, kalau misalnya Ernst nggak tinggal di Dubai, aku harus terbang. Karena Emirates itu adalah airline di mana pramugarinya hanya punya 1 base, cuma di Dubai aja. Beberapa airline ada yang pramugarinya base di negara setempat gitu. Misalnya aku di Amsterdam, ada base Amsterdam gitu. Tapi kalau di Emirates Airline nggak ada, semuanya di Dubai. Jadi kalau emang mau kerja lagi di Emirates, kita harus pindah ke Dubai sekeluarga. Kalau ngelihat dari lifestyle-nya, terus fun-nya ya, yang menyenangkannya gitu, yang serunya, gaya hidupnya dan lain sebagainya, emang nyenengin ya, itu ngangenin banget gitu. Karena di Dubai itu aku udah punya teman-teman udah kayak saudara ya, jadi memang seru banget, hidupku di Dubai itu seru banget. Itu aku kangen ya, ketemu teman-temanku, pulang terbang, terus ketemuan di rumah siapa, terus kita makan-makan, masak-masak, seru-seruan. Tiap ada ulang tahun kita ngumpul, tiap ada acara apa kita ngumpul, nggak ada acara pun kita ngumpul. Nah itu aku kangen banget sama kayak the luxury of bisa terbang kemana aja dengan gampang gitu, nggak usah mikirin bayar karena murah banget tiketnya. Dulu tuh sebagai pramugari itu kita dapat diskon 90% ya, bayangin 90% diskonnya, jadi cuma bayar 10% dan tax kalau ada taxnya. Jadi beneran nothing, kayak terbang hampir gratis aja gitu, jadi kayak naik bus. Nah itu aku kangen banget. Tapi kalau terbangnya sendiri, di idea of ninggalin anakku atau ninggalin keluargaku untuk 1-2 malam atau bahkan 1 minggu, itu kayaknya aku nggak siap, belum siap, atau nggak kebayang gitu sekarang, karena memang aku udah resign ya, dan aku udah siap untuk meninggalkan itu semua. Jadi semuanya itu nggak ada penyesalan ya, no regret sama sekali. Aku seneng, aku udah pernah terbang selama itu 7 tahun.
punya pengalaman banyak dari 7 tahun itu, dan nggak cuma jadi kru tapi juga aku sempat upgrade jadi cabin supervisor, jadi juga aku ada pengalaman managing the crew ya di pesawat, dan itu merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam perjalanan karirku gitu sampai sekarang. Karena itu ngebahas atau ngomongin soal terbang ini sangat menyenangkan untuk aku. Aku seneng banget kalau ditanya, diajakin jadi pembicara lah, atau ngobrol secara casual gitu, secara informal. Aku seneng banget kalau misalnya ngomongin soal pengalaman terbang. Kalau misalnya aku bisa berbagi sama temen-temen atau adik-adik yang juga pengen jadi pramugari, juga aku seneng. Jadi langsung aja ya, kita akan bacain Q&A-nya. Ini aku bilang kemarin ya, pertanyaannya boleh yang konyol-konyol, nggak usah yang serius-serius. Itu background-nya tolong di-ignore aja ya. Soalnya ini adalah spot yang paling bagus cahayanya. Kalau misalnya aku geser begini, nggak begitu. Tuh jadi gelap kan? Kalau begini, pas banget, jadi bagus. Dia nggak mau pindah, nggak apa-apa, di situ aja ya. Oke, kita baca ya. Dari Alibaba for Liva, penumpang boleh minta tambah makan nggak sih, pertanyaannya. Jawabannya boleh, tapi belum tentu kamu dapat gitu. Kalau misalnya di Emirates Airline atau di airline yang kamu bayar tiket termasuk makanan ya, biasanya airline besar ya, itu ya airline yang punya servis itu, yang nawarin servis di ini dalam, termasuk dalam biaya tiketnya itu, kamu udah di gimana ya, kita udah di porsi gitu, kita punya penumpang sekian di flight itu, makanannya sudah diporsi. Jadi sebenarnya kalau semua orang makan itu nggak ada makanan lebih, tapi pasti ada aja orang yang nggak makan, entah itu punya makanan sendiri, entah itu tiduran, atau memang nggak pengen makan aja, masih kenyang atau dan lain sebagainya. Jadi selalu ada makanan yang nyisa gitu, nggak selalu tapi sering banget ada makanan tersisa. Nah itu makanannya biasanya kita bisa tawarin ke penumpang yang mau minta ekstra. Tapi sekali lagi ya, minta boleh tapi belum tentu akan dapat gitu. Karena susah ya teman-teman, bukannya pramugari itu pelit ya, karena memang di pesawat itu udah dijatahin segitu, nggak bisa bawa makanan ekstra. Kalau memang penumpangnya 300, ya makanannya bawa 300. Kalau misalnya nggak pesan ya berarti nggak bisa kita masak gitu, karena nggak bisa. Kalau di restoran kamu bisa ke restoran lain gitu, kalau misalnya habis terus minta atau beli bahan bakunya terus dimasak. Kalau di pesawat nggak bisa. Dari Rihla Hila, pengalaman yang paling bikin takut atau jantungan saat terbang. Ada nggak ya? Aku nggak penakut ya orangnya, jadi aku udah tahu gitu, udah siap pas mau terbang tuh, I know what to expect. Tapi memang terus terang aja ya, aku nggak begitu banyak yang harus aku takutin, karena aku selalu berpikir kalau kecelakaan itu terjadi bisa di mana aja. Pernah, tapi pernah ada pengalaman yang sangat melelahkan dan menyebalkan karena ada gangguan gangguan teknis ya. Jadi ada pesawatnya rusak entah kenapa. Oh, di kokpit itu ada, jadi gini, kalau misalnya kalau ada satu aja hal yang nggak masuk checklist baik untuk terbang, meskipun itu hal kecil ya, seperti seat beltnya pilot itu rusak, itu kita nggak bisa terbang teman-teman, nggak bisa, pesawat itu nggak bisa dipakai karena tidak memenuhi syarat aman untuk terbang. Dan itu terjadi sama flight aku mau ke Afrika, entah kemana aku lupa ya, mungkin ke Nairobi, 4,5 jam flight. Kita udah di pesawat, semua penumpang di pesawat, pas pilot bikin checklist ada masalah dengan kursi kokpitnya, kursi pilot ya di kokpit itu, terus datanglah engineer gitu. Biasanya kan engineer datang ke pesawat mencoba untuk memperbaiki, dicoba-coba nunggu lama, nggak bisa teman-teman. Jadi pesawat itu nggak bisa diterbangkan ya, karena tidak memenuhi syarat aman. Jadi semua penumpang itu harus dikeluarin dari pesawat, termasuk kru-kru kita, dan pindah ke pesawat lain. Pesawat lainnya sudah siap, penumpang harus turun, dan kita harus ngelakuin semua cek lagi ya, safety security check, catering check, semuanya harus dilakuin lagi. Jadi catering itu makanannya harus diturunin dulu dari pesawat, terus masukin lagi ke pesawat yang baru, dan itu taking so much time, benar-benar lama banget dan melelahkan. Dan supaya kamu tahu aja, dari segi kru itu sangat amat melelahkan ya, karena kan kita juga punya legalitas jam terbang. Misalnya kita cuman boleh terbang itu, atau kita boleh melakukan pekerjaan itu misalnya 12 jam sehari. Dan dengan adanya delay kayak gitu, kita masih legal tapi capek jadinya gitu. Jadi kayak beneran melelahkan sampai kayak, aduh kok begini banget ya kerjaan gitu, harus
Kamu harus tetap dituntut untuk harus tetap tersenyum, harus tetap bantuin orang, harus tetap alert ya, itu yang paling penting, harus tetap alert. Artinya kalau misalnya ada emergency atau ada hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan penumpang, kita harus selalu siap sedia. Dari Asih Lestariani, cara yang Kak Adis lakukan pas kangen rumah atau Indonesia, ya pulang ke Indonesia. Itu anaknya jadi pramugari teman-teman ya, karena dalam sebulan itu aku punya banyak days off yang berurutan ya. Misalnya aku bisa dapat 3 hari off atau 4 hari off, bahkan 5 hari off di luar jam terbangku. Nah itu aku bisa pulang ke Indonesia, aku bisa kemana aja, aku bisa ke Indonesia, bisa ke Amsterdam kalau dulu aku harus ketemu Ernst. Hai, Kirana juga lagi nge-vlog. Jadi aku pulang aja kalau kangen sama Indonesia, gampang. Lalu dari Permataku Tia, pernah nggak sih dapat penumpang yang sangat menyebalkan, rasanya pengen ditonjok? Sering banget. Mama, Oh gantian, sekarang Kirana mau bikin vlog. Sering banget, tapi ya jadinya, ya waktu aku awal-awal terbang itu suka masih dimasukin hati ya, take it personally, karena masih baru. Terus, tapi makin lama jam terbang, makin sering terbang, jadi makin ngerti dan paham kalau penumpang komplain itu mereka nggak komplain ke aku ya, secara pribadi, bukan ke Adisti, tapi ke logo perusahaan, ke Emirates. Jadi aku nggak pernah ambil hati lah kalau misalnya sekarang makin lama tuh terbangku, aku makin lama terbang makin banyak pengalaman, makin tenang untuk menghadapi komplain-komplain, makin berkurang rasa kesalnya. Tapi emang waktu awal terbang setahun pertama tuh aku kesel banget sama orang-orang dari suatu negara tertentu gitu yang menyebalkan pokoknya, yang kalau komplain sampai bikin tahan, tarik nafas, keluarin gitu tuh ada pas. Ini aku ada vlogger juga nih ya. Alfianita Chandra, pernah turbulensi parah nggak pesawatnya? Terus apa yang dilakukan? Belum pernah yang parah gimana. Setiap kali kita terbang di atas India, itu lautan Hindia itu banyak banget atau lumayan kencang turbulensinya. Tapi nggak pernah sampai parah banget di flight aku ya. Terjadi di teman-temanku sering, tapi bukan pas di flight aku. Untungnya aku nggak pernah ngalamin turbulensi yang sampai parah banget. Maksudnya goyang-goyang tapi nggak sampai orang-orang melayang-layang ke atas pesawat gitu. Alhamdulillah ya belum pernah. Lalu Yuyun Andayani, menjaga mood di waktu kerja padahal lagi berantem sama pacar, pramugari dituntut selalu always senyum. Nah ini juga, ini kayaknya di semua pekerjaan ya, menurut aku nggak cuma pramugari doang, terlebih lagi pekerjaan pramugari karena customer service ya, ada pelayanan yang kita tawarin, ya itulah yang kita tawarin, pelayanan. Menjaga mood, gimana ya, memang lucunya teman-teman ya, mungkin karena memang udah tahu ya, karena di otak kita udah tahu, kita mau kerja nih, aku mau kerja, dan kita memang profesional aja, apapun masalah yang ada di rumah itu, pas udah di briefing room, sebelum terbang ada kita briefing dulu, itu ya udah nggak aku pikirin lagi, nggak pernah aku pikirin lagi. Jadi pas udah pakai seragam, udah duduk di briefing room, udah mau terbang, udah sign in for duty, ya aku udah nggak bawa lagi masalah-masalah itu gitu. Jadi menurut aku harus ya, mau nggak mau ya, kita harus profesional, nggak hanya pramugari, tapi pekerjaan apapun, kalau kita harus bisa memilih atau harus bisa ngasih apa ya, membedakan mana yang pekerjaan, mana yang jangan dicampur aduk lah emosi dan urusan rumah dengan pekerjaan. Itu sangat amat tidak profesional menurut aku ya. Jadi sekali lagi kalau misalnya gimana caranya menjaga mood ya, berpikirlah profesional gitu. Kalau misalnya kita udah berkomitmen mau bekerja, ya kita bekerja. Itu yang aku ulang-ulang di pikiranku. Jadi nggak pernah aku bawa-bawa mood itu, nggak bawa-bawa mood negatif ke tim ya, karena itu sangat penting ya. Orang yang negatif atau positif, yang bawa mood seneng sama yang enggak, itu menular. Jadi kalau satu orang aja bikin bete, satu orang bete itu bisa bikin bete seluruh tim, dan itu nggak baik, dan itu harus disadari. Lagi-lagi ya teman-teman, nanti makin lama makin terlatih. Gitu. Mama. Dah. Aku kita bikin vlog juga ini, ikut-ikutan. Mama, belum kelar. Oh, udah selesai. Bagus. Tentang apa vlognya? Hah? Oh, jadi singkat katanya, cara menjaga moodnya adalah dengan meniatkan dalam diri kalau kita mau kerja, jadi kita tinggalin deh mood-mood yang nggak semangat atau yang negatif di belakang, di rumah ditinggalin aja. Sama seperti kalau udah pulang ke rumah, kita nggak usah bawa bete-betenya kerjaan di kantor ya, itu nggak boleh. Jadi atau di terbang tempat kerja lah pokoknya. Ya, what happens on board stays on board gitu, ya nggak usah dibawa ke
ke rumah. Nah, ini pertanyaan dari Ayum Lestari. Diangkatnya Mama Kirana, ada berapa orang Indonesia sebagai pramugari Emirates? Oh, mungkin waktu lagi open day ya, waktu aku daftar itu ada sekitar 600-an orang yang daftar, terus yang diterima 5 orang. Lalu pertanyaan dari Mas Mesia Nai. Pernah ada pengalaman horor nggak selama di pesawat? Lagi-lagi ya, aku tadi nggak penakut, jadi aku nggak pernah, aku nggak percaya sih gitu-gituan ya. Jadi nggak pernah. Banyak sih teman-teman yang suka cerita gitu. Ada satu kabin yang kalau 2 kelas configuration itu Boeing 777-300 kan, jadi ekonominya panjang. Terus ada business class, dan ada di antara business class dan ekonomi itu ada satu kayak satu row gitu ya, satu baris kursi yang kalau misalnya kamu nggak ada orang duduk di situ, jadinya gelap banget memang. Jadi dan itu dibatasi oleh galley atau dapur yang nggak dipakai karena kita pakainya di depan. Itu agak horor sih memang, agak menyeramkan gitu, gelap dan kita ngebayangin kalau lagi lewat terus tiba-tiba ada penumpang yang duduk terus minta teh gimana ya, udah nggak ada. Tapi cuman di angan-angan aja, nggak pernah kejadian. Nah ini pertanyaan dari Hernial Jannah. Kak, kenapa di pesawat kita nggak boleh bawa air mineral? Sebelum masuk pesawat harus dibuang airnya. Jadi ini adalah peraturan untuk keselamatan karena ada beberapa cairan yang bisa digunakan sebagai eksplosif ya atau bahan peledak. Dan itu kalau dibawa ke kabin sangat amat berbahaya tentunya ya. Nah, permasalahannya adalah cairan tersebut tidak bisa dideteksi dari scanner. Kalau di scan ya kelihatannya kayak liquid aja, karena itu harus disamaratakan. Semua liquid, semua cairan tidak boleh masuk ke pesawat. Kalau nggak salah maksimal 150 ml ya per botol. Karena dengan amount atau dengan jumlah sekian tidak bisa dianggap tidak cukup untuk membuat sebuah eksplosif jadi bersifat eksplosif gitu. Itu tujuannya. Jadi untuk keselamatan ya. Jadi no question ya. Kecuali kalau susu bayi ya, susu bayi itu boleh dibawa. Kalau kamu punya bayi, boleh bawa susu untuk bayi ke pesawat, ke kabin. JS Shop 10, tips biar lolos jadi pramugari. Tipsnya dari aku adalah perlancar bahasa ya, bahasa Inggris itu nomor 1, udah no question, itu nggak boleh ditawar, itu nomor 1. Kalau bisa bahasa lain itu sangat amat lebih baik. Jadi perlancar bahasa Inggris, terus latihan ngomong di depan kaca, ekspresinya gimana untuk lolos ke wawancara pramugari ya. Terus banyakin nonton-nonton workshop atau nonton-nonton YouTube ya. Banyak teman-temanku yang sekarang aktif banget di kumpulan atau organisasi cabin crew wannabe gitu. Ada Yunda Fitriasa, ada Emira Alonso, Kirana. Itu mereka banyak banget bikin workshop, banyak banget bikin webinar, banyak banget bikin tips-tips gimana caranya untuk lolos seleksi pramugari internasional. Itu bisa kamu tonton ya. Jadi banyak banget caranya untuk bisa mengasah skill-skill kamu yang sebenarnya udah ada, tinggal diasah aja. Jun Kirma, Dis pernah ngalamin pelecehan or body shaming dari customer nggak? Ngadepinnya gimana? Nggak pernah secara langsung ya, tapi aku baru tahu kalau ternyata beberapa culture, beberapa budaya itu memang agak-agak touchy ya orangnya. Jadi, tapi menurut aku itu bukan pelecehan secara sengaja. Mereka memang nggak tahu aja kalau itu tuh sebenarnya nggak sopan. Kayak misalnya beberapa orang dari negara-negara yang berkembang ya, atau ya negara-negara dunia ketiga. Mereka itu selalu touchy, entah kenapa ya. Kalau mereka mau nanya sesuatu tuh, kalau kita yang nggak nyautin, mereka akan narik-narik. Ini aku lah. Jadi aku tuh pakai waistcoat kalau lagi service ya, kayak apron gitu, tabard. Jadi ada beltnya di belakang. Kalau misalnya kitanya nggak, kalau dia bilang excuse me, kitanya nggak noleh tuh, mereka akan tarik gitu. Dan itu posisinya deket banget sama bawahku gitu. Jadi kalau misalnya mereka tarik tuh kepegang juga nih. Tapi itu aku pikir nggak sengaja ya. Jadi bukan mau melecehkan, tapi memang itu adalah budaya mereka yang mereka nggak tahu, atau mungkin secara mereka nggak terlalu berpendidikan. Jadi kalau manggil orang tuh narik-narik gitu. Nah itu annoying aja. Tapi aku tinggal bilang, tolong jangan pegang saya seperti itu ya. Tapi nggak sengaja dia mau megang aku. Nggak pernah aku kejadian, tapi terjadi di flight aku. Pernah ya, waktu aku ke Jakarta kalau nggak salah. Biasalah penumpang intoxicated ya, penumpang yang dibawa pengaruh alkohol itu biasanya mereka jadi lebih touchy, lebih gampang pegang-pegang. Salah seorang kru itu dipegang gitu ya.
salah satu bagian tubuhnya, ya itu kita harus kasih kita harus kasih warning. Jadi kita akan bilang kalau kita tahu itu nggak sengaja, kita akan bilang stop gitu, jangan gitu lagi. Tapi kalau kita tahu itu sengaja dan dia memang udah kita kasih, kita bilang stop dia nggak mau sengaja juga, kita bisa kasih dia formal warning. Jadi kita akan kasih dia warning kalau misalnya kamu nggak boleh gitu, dan kita punya sebagai cabin crew authority untuk ngelakuin hal itu ya teman-teman ya. Kita punya authority untuk melaporkan seseorang ke polisi ketika nanti ada di darat. Jadi kalau ada pelecehan seksual, pelecehan apapun itu ya, nggak harus seksual aja, verbal. Jadi ada penumpang-penumpang yang dikategorikan sebagai disruptive customers gitu, orang-orang yang berusaha untuk merusak pesawat, misalnya merusak fisik pesawat ya, mau ngerusakin jendela lah, mau ngerusakin pintu, atau mau mencuri apa. Terus penumpang-penumpang yang membahayakan penumpang lain, nah itu juga disebutnya disruptive customer ya, orang-orang yang disruptive. Nah kita bisa kasih formal warning ke mereka dari atas nama captain ya. Jadi kita akan ngomong on behalf of the captain, your behavior is unacceptable gitu. Atas nama kapten saya bilang kalau behavior kamu itu, kelakuan kamu itu nggak diterima di sini. If it continues, kalau terus-terusan kamu lanjutkan, we will be forced to take any further necessary actions against you. Kita harus melakukan sesuatu untuk menyetop kamu, untuk memberhentikan kamu dari melakukan hal itu. Nah itu bisa kita tahan ya, kita bisa restrain mereka, kita bisa tangkap. Kita punya alat restraining kit seperti borgol, tapi bukan borgol polisi ya, dari plastik gitu. Nah itu untuk orang-orang yang mau merusak keamanan, kenyamanan penumpang, kru dan dirinya sendiri, ataupun mau merusak pesawat secara fisik. Itu disebut sebagai disruptive customers. Nah, pernah ada di flight aku, disruptive customer ini, dia mukul kru member. Ketika itu aku jadi supervisor, salah seorang kru member yang lagi melayani penumpang itu dipukul ya sama penumpang, lagi-lagi karena dalam pengaruh alkohol gitu. Jadi padahal kita udah kontrol ya konsumsi alkohol di pesawat itu, ada peraturannya juga sebagai cabin supervisor ya. Ketika itu aku harus mengontrol itu, aku harus memonitor sebanyak apa seseorang mengkonsumsi alkohol, karena kita mau menghindari hal seperti itu. Ternyata dia punya botol sendiri yang dia minum, kita nggak tahu gitu kan, diem-diem ya, namanya malam kan, kita nggak bisa 300 penumpang nggak bisa semuanya dilihat-lihat. Jadi karena juga gelap, dia minum ke bawah pengaruh alkohol, arguing sama satu orang kru member laki-laki. Terus mereka entah ngomong apa sampai akhirnya dipukul. Terus ya udah, kita langsung harus restrain dia ya. Jadi penumpang yang ditahan itu nggak akan dilepasin ya, nggak boleh dilepasin kecuali kalau ada keadaan mendesak atau emergency, itu dia akan dilepasin borgolnya atau restraining kitnya itu. Dia harus ditahan sampai kita mendarat dan ada polisi atau dari negara setempat, itu authority yang datang ya untuk melanjutkan proses hukumnya. Dan penumpang ini akan di-ban atau akan nggak boleh naik airline itu lagi dan akan disanksi secara hukum pastinya. Ya jadi jangan macam-macam ya, jangan sembarangan gitu sama pramugari. Mereka memang melayani kamu, tapi itu bukan tugas utamanya ya. Tugas utama pramugari adalah untuk menjaga keselamatan penumpang dan pesawat itu sendiri kalau lagi terbang. Dan ini menjawab pertanyaan kedua dari Suryati Tasman. Apakah pramugari juga dibekali keterampilan bela diri untuk jaga-jaga gitu? Yes, betul. Jadi ada latihannya, ada trainingnya khusus untuk membekali pramugari dengan teknik-teknik yang tadi aku bilang ya, untuk restraining orang, untuk menangkap orang atau yang berbuat kriminal, itu untuk menahan orang berbuat jahat. Itu diajarin. Jadi kalau misalnya pramugari kecil nih, seperti aku perempuan, terus ada orang berbadan besar yang berbuat jahat atau melakukan pelecehan misalnya, nah itu kita harus bisa restrain dia kan. Nah itu diajarin gimana teknik-tekniknya. Ternyata nggak harus kuat gimana ya, tapi kita harus tahu gimana caranya. Jadi kayak misalnya dari narik 3 jari gini turun ke bawah supaya orang itu ngikutin kita. Jadi ternyata untuk menaklukkan orang besar itu nggak hanya diperlukan, tidak harus bisa kuat ya, tapi kita harus tahu gitu. Jadi kayak ada
poin-poin dari badan kita itu yang bisa melemahkan seseorang supaya dia bisa tunduk atau berlutut di bawah kita, terus kita bisa restrain, itu ada diajarin ya. Bela diri jadinya ya, ada diajarin juga. Dan ada juga kalau misalnya emang seseorang itu atau kru itu tertarik untuk mendalaminya, juga ada trainingnya ditawarkan, tapi nggak wajib, itu optional aja gitu. Dan itu bagus banget menurut aku ya, dan itu teknik-teknik seperti itu juga masih bisa dipakai. Menurut aku semua orang harusnya dikasih pelatihan seperti itu ya, semua pekerjaan, terutama yang berhubungan dengan customer service atau yang melayani orang. Sepertinya terutama perempuan atau pihak-pihak yang lemah itu harus bisa punya skill pembelaan diri ini atau self defense. Nah, ini pertanyaan dari Katrin Restu Rahmadani. Kak, standar nilai bahasa Inggris yang harus dipenuhi berapa ya? Aku nggak tahu ya berapa nilainya, tapi kalau kita nggak diminta TOEFL atau IELTS waktu lagi mau melamar, tapi ada tes bahasa Inggrisnya. Jadi dari awal sampai akhir itu proses rekrutmennya bahasa Inggris ya, full. Terus satu hari kalau nggak salah pernah aku disuruh bikin essay bahasa Inggris dan ada tes bahasa Inggris ya. Jadi memang ada multiple choice, ada pilihan gandanya, ada mengisinya. Itu dia mau melihat kemampuan bahasa Inggris kita, nah itu harus lolos. Jadi menurut aku kalau patokan berapa nilainya aku nggak tahu, tapi memang harus di level advance ya, nggak harus native tapi harus advance. Jadi harus benar-benar bagus bahasa Inggrisnya di atas intermediate. Kan ada basic, intermediate, advance gitu. Di intermediate udah cukup baik, tapi di advance itu kamu udah megang deh. Lucu. Legia Iskandar. Di skala pramugari itu bener nggak sih suka tidur di toilet? Ada aja. Karena kan dulu juga aku jadi supervisor ya, suka ada tuh kru-kru yang kalau lagi males gitu, mereka mau mangkir dari tugas karena saking banyaknya penumpang atau stres atau apalah, mereka di toilet tidur gitu kayak 5 minutes power nap. Tapi yang tadi aku bilang ya, harusnya jangan. Kenapa kamu harus tertidur saat bekerja? Berarti kamu capek, berarti kamu nggak cukup istirahat, berarti kamu nggak cukup preparation, nggak cukup persiapan sebelum terbang. Jadi kalau misalnya itu terjadi dan aku menemukan ya, kru seperti itu, sebagai supervisor kita harus tegur ya, dan itu harus tulis di review. Karena itu nggak baik. Itu berbahaya teman-teman ya. Sebagai pramugari itu kita harus selalu alert, kita harus selalu nggak boleh capek sampai jadi lalai gitu, karena memang tugasnya itu membutuhkan kebugaran fisik yang prima deh, yang 100% gitu. Jadi nggak boleh dianggap sebelah mata ya, karena dengan fakta seseorang itu tidur di toilet, dia berarti capek dan dia nggak cukup istirahat, berarti dia nggak konsentrasi. Nah itu nggak baik. Sebaiknya call in sick aja. Kalau emang nggak siap atau kurang tidur untuk terbang, jangan paksain terbang, karena itu membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dari Sela MRS 2. Kalau 2 atau L ya. Kak tinggal di apartemen di Dubai waktu itu dari awal kakak jadi pramugari atau sudah jadi senior ya? Dari awal teman-teman. Jadi dari awal aku keterima terus dikasih tahu kalau oke, kamu akan datang kamu harus ke Dubai tanggal sekian, penerbangan sekian. Disiapin semua persyaratannya, surat-suratnya, legalitasnya. Aku terbang ke Dubai, udah ada tiketnya. Di Dubai udah langsung dijemput sama supir gitu ya, pakai mobil mewah. Wah keren ya pokoknya, aku seneng banget tuh, karena bener-bener organize ya. Dibawa ke apartemen kita waktu itu. Kalau kamu baru mulai join atau jadi kru junior ya, itu apartemennya sharing ya, tapi apartemennya besar banget, segede rumah lah pokoknya. Di Dubai itu semuanya gede-gede, jadi proper apartemen lah ya, apartemen yang sangat amat bagus gitu ya, di atas standar lah. Terus punya toilet sendiri di kamar masing-masing ataupun toilet di luar, tapi ada gitu, bisa dipakai. Dan juga ada starter pack. Jadi pas kita datang tuh ada apartemen yang kamarnya nggak pernah sharing kamar ya. Ada beberapa yang sharing kamar mandi tapi nggak sharing kamar, dan kebanyakan ada kamar mandi sendiri gitu. Adapun yang di dalam ataupun di luar, tapi masing-masing punya kamar dan kamar mandi sendiri. Ada ruang tamu yang share, dapur yang share. Jadi kita punya flatmate, kita bilang ya, teman satu rumah gitu. Dan Martina, temanku yang aku sering ajakin nge-vlog, yang aku suka ketemu di Slovenia itu, dia dulu adalah teman serumahku waktu aku baru jadi pramugari. Tapi dia bukan yang pertama tuh orang Indonesia. Aku pernah serumah sama orang Mesir, dan baru Martina yang ketiga. Nah setelah itu jadi sahabat. Setelah jadi supervisor, kalau kamu udah naik jabatan gitu ya, naik level, itu kamu bisa minta apartemen sendiri. Jadi aku terbang dari 2010 sampai 2014 aku tinggal berdua dalam satu apartemen.
Setelah itu sampai aku resign, aku tinggal di apartemen sendiri. Jadi aku punya apartemen, kamar sendiri, ada kamar mandi dalam, kamar mandi buat tamu, ada ruang tamu, dapur, proper apartemen. Mungkin ada fotonya ya, aku bisa share nih kalau ada fotonya nanti di situ. Ini apartemenku di Dubai. Hari ini adalah hari di mana Adisti ditemani dengan Aswanti dan Elgin dan saya menempati apartemen baru untuk pertama kali. menempuh hidup baru 505. 505. Lihat lipstiknya udah kayak vampir. Ya, masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wow. Semua deh biarin mati. Aduh. Wow. Besar sekali. Itu toiletnya di situ. Gratis lah kalau. Pantesan Adisti aidu. Coba, Aidu. Oh, AC-nya udah nyala dong. itu apaan? Itu pantry. Itu buat Bye to my beautiful Dubai apartment. Already empty. I empty everything. Bye. Not you. Dari Dayang Megawati Ajsab. Pernah nggak dulu merasa bosan waktu masih kerja terbang? Bosan sih enggak ya teman-teman, tapi merasa homesick ya, merasa kangen sama keluarga, sama rumah, sama pasangan. Dulu aku sama Ernest nikah ya, terus aku masih tetap kerja. Itu ada, jadi bukan karena kerjaannya sangat amat jauh dari membosankan gitu, nggak pernah bosan, selalu aja ada yang baru, setiap hari ada yang menarik yang harus kamu dapetin, yang kamu kerjain. Jadi jarang banget, jauh dari kata bosan. Tapi terus terang aja teman-teman ya, dengan semua kehidupan jet set, kemewahan yang kita miliki itu, pasti teman-teman yang juga pramugari akan setuju kalau aku bilang sering sekali kita merasa kesepian ya. Meskipun kamu punya segalanya secara fisik dan materi, tapi ada satu perasaan yang gimana ya, kayak kita tuh harus terbang di kala orang-orang tidur. Kadang kita merasa kita pengen punya kehidupan yang normal. Mungkin setidaknya aku merasa seperti itu ya, dan teman-teman dekatku. Apa sih hidup normal gitu kan ya? Hidup normal adalah hidup ya udah di rumah sama keluarga, as simple as that gitu. Sampai pas aku resign itu tuh aku merasa aku seneng banget sekarang tinggal di desa ya, yang tenang, karena memang itu adalah kayaknya impianku dulu waktu masih terbang, karena terlalu hektik hidupku, tinggal di kota yang besar ya, di Dubai, pergi ke sana kemari, ini itu sibuk banget hidupku tuh. Dan memang rencananya kalau pensiun gitu, kalau udah nggak terbang lagi, pengennya hidup lebih santai, terus punya kesibukan atau schedule yang jelas gitu, seperti kerjaan 9 to 5, kerjaan dari jam 9 sampai jam 5, terus pulang ke rumah, ada keluarga, dan just hidup biasa gitu. Itu adalah sebuah hal yang mewah untuk pramugari ya. Nah, itu yang aku rasain dulu. Jadi bosen enggak, tapi merasa kesepian dan merasa kayak kehilangan kehilangan sesuatu yang berharga gitu, yaitu waktu bersama keluarga. Itu yang dulu aku suka sedih, karena terbang itu kita nggak mengenal libur ya. Jadi kalau yang merayakan Natal nggak, kadang-kadang harus terbang pas Natal. Kalau yang Lebaran kadang-kadang harus terbang pas Lebaran, Ramadan harus terbang, kayak gitu. Aku pernah tuh sekali dari 7 tahun itu aku nggak ambil cuti pas Id, pas Lebaran. Jadi pas itu tuh aku lagi ada recurrent, jadi ujian. Jadi itu tuh sedih banget gitu, nggak bisa menikmati waktu bersama keluarga. Tapi kan itu udah kerjaan ya, itu resiko pekerjaan yang kita sudah lagi-lagi committed di awal, tanda tangan kalau kita tuh siap dengan apapun itu. Dan itu Oke teman-teman, aku tutup dulu ya Q&A kali ini. Jadi vlog nanti aku harus ada sesi 2-nya atau ada part 2-nya, karena masih banyak yang belum aku jawab pertanyaannya. Nanti kalau udah selesai semuanya aku jawab pertanyaannya, akan aku pilih 2 orang pemenang giveaway yang akan mendapatkan uang tunai receh-receh tapi menyenangkan dari aku ya teman-teman. Nanti di akhir bulan akan diumumkan siapa yang akan mendapatkan hadiah giveaway-nya dari Instagram aku ya. Jadi harus standby terus. Yang belum follow, please follow @adistianggraini. Apa sayang? Jadi aku pamit dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton vlog kali ini. Kita udah jawab Q&A tentang pengalaman terbang aku. Dan nanti tungguin part 2-nya ya. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah!
Nih, lihat. Karena juga bikin vlog. Nanti kita lihat ya hasilnya. Apakah vlog dia juga bagus. Nanti kalau udah gede jadi vlogger ya. Ya? Oke. Bye.